Bapak Pendidikan Nasional Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sementara budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk membangun budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Selama ini, disiplin di sekolah dimaknai sebagai sikap patuh terhadap aturan yang diterapkan di sekolah. Hal ini membawa pengaruh yang kurang baik pada diri murid. Murid menjadi tidak terlatih untuk termotivasi secara internal dalam berdisiplin, melainkan justru termotivasi secara eksternal. Dampak dari kondisi ini adalah sikap yang ditunjukkan murid seringkali berubah jika motivasi tersebut hilang. Bahasan budaya positif mengajak sekolah untuk berbenah, menerapkan poin-poin utama dengan tujuan menggali motivasi internal dari dalam diri murid dan seluruh warga sekolah untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Sementara tujuan pelaksanaan budaya positif di sekolah, kata kuncinya meliputi teori kontrol, keyakinan kelas, budaya positif, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sasarannya adalah semua warga sekolah. Tujuan yang pertama adalah melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Ketiga, menumbuhkan budaya positif dalam diri murid berdasarkan kesadaran atau motivasi diri dari dalam diri sendiri atau secara intrinsik. Keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kelima, mewujudkan visi sekolah menuju murid profil pelajar Pancasila dan mewujudkan merdeka belajar. Tujuan ini akan tercapai apabila semua warga sekolah saling berkolaborasi dan konsisten secara berkelanjutan dalam melaksanakannya. Adapun tolak ukur budaya positif yang sudah terlihat di sekolah, diantaranya adalah murid terbiasa menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa. Murid masih teguh akan nilai religius dan berbudaya. Murid masih peduli dan mencintai lingkungan sekolah. Murid toleransi dan saling menghormati. Murid rutin melaksanakan kegiatan gotong royong, dan murid aktif, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, murid hidup, sehat, berpakaian rapi dan bersih, murid patuh terhadap kesadaran atau peraturan sekolah, dan murid bekerja sama dalam kegiatan sekolah. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, melakukan sosialisasi dan diskusi kepada kepala sekolah, guru, tata usaha, penjaga sekolah, satpam, kebersihan sekolah, serta murid terkait keyakinan positif menuju budaya positif di sekolah. Kedua,
memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh warga kelas dan ditempel di dinding kelas dalam bentuk poster, printout, atau sejenisnya. Ketiga, menerapkan keyakinan kelas yang dibuat secara berkelanjutan dan konsisten dengan fungsi kontrol wali kelas. Keempat, mendokumentasikan setiap kegiatan di sekolah sebagai bahan refleksi kebiasaan positif menuju profil pelajar Pancasila. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam membudayakan atau menerapkan budaya positif di sekolah adalah dukungan dari seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, tata usaha, satpam, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, dan seluruh peserta didik. Sementara dukungan yang lainnya adalah dukungan dari orang tua atau wali murid, dukungan dari komite sekolah, dan dukungan dari masyarakat. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan. Pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap ataupun perilaku, maupun mereka bilang kata oleh seluruh warga di sekolah. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan lab kimia SMA Negeri 4 Rejang Lebong ini. Adapun kegiatan kita hari ini berkenaan dengan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kegiatan hari ini, apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah ya. Meskipun dari tadi ya sudah beberapa kegiatan yang sudah kita lalui bersama, akan tetapi tidak menurunkan ya semangat dari belajar dari Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja kepada topik kegiatan kita pada hari ini, di mana kita akan membahas mengenai budaya positif ya. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, meskipun Bapak Ibu semua sudah kenal ya. Baik, nama saya Sinta Bibi Seli, saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan kebetulan dari SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Baik, pada modul kali ini ada beberapa item yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu berkenaan dengan paradigma dalam belajar ya, perubahan dalam belajar. Nah, yang kedua nanti itu berkenaan dengan disiplin positif ya. Yang ketiga berkenaan dengan motivasi perilaku manusia. Yang keempat yaitu berkenaan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam yaitu posisi kontrol restitusi. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama di mana kita ketahui bahwa paradigma perubahan belajar itu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa sebenarnya pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Nah, dari sana kita dapat melihat ya, di sini adanya budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih? Ada yang tahu apa budaya positif itu? Siapa? Menurut Bapak Ibu sekalian, budaya positif itu seperti apa sih? Oh, boleh Pak Ibu? Kebiasaan atau kebiasaan yang dilakukan sehari-hari yang sudah tertanam di otak yang bersifat baik atau bagus. Oke, luar biasa ya. Jadi tepuk tangannya dong untuk Pak Ibu ya. Benar sekali ya. Mungkin secara tidak kita sadari, kita di sekolahan ini juga sudah menerapkan budaya positif. Misalnya apa? Misalnya dengan kegiatan di pagi hari ya, itu bisa kita cerminkan dengan aksi senyum, salam, dan sapa. Itu sudah termasuk dalam budaya positif. Nah, selanjutnya apalagi? Mungkin pada kegiatan bendera ya, setiap hari Senin, ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya yang merupakan budaya positif itu mungkin sudah kita terapkan ya di lingkungan sekolah kita, mungkin dengan senyum ya, salam dan sapa. Ketika pagi hari kita para ibu guru ya berdiri di depan gerbang itu dengan semangat ya menyapa peserta didik kita. Begitupun dengan peserta didik kita. Baik, untuk mengulas lebih dalam lagi, saya memiliki satu video ya. Boleh Bapak Ibu sekalian melihat video berkenaan dengan budaya positif ya, disiplin positif. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman.
Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian, 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau Baik Bapak Ibu sekalian ya, itu tadi ada suatu video ya berkenaan dengan disiplin positif. Nah dari sana sangat tergambar dengan jelas ya bahwa suatu disiplin positif itu tadi memang selayaknya ya kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik dan pengajar selayaknya bahwa kita harus mampu ya untuk mensupport peserta didik kita bukan hanya dalam segi ekstrinsipnya saja, tapi lebih kepada kesadaran dirinya terhadap tanggung jawab dari peserta didik itu sendiri. Nah, dari video itu tadi bahwa pelaksanaan disiplin positif dalam kehidupan sehari-hari itu dimana perannya adalah mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan itu pada disiplin positif terhadap perilaku peserta didik yang ada di SMA Negeri 4 Cianjur? Ya, boleh Pak Niko? Terima kasih kepada Ustaz. Untuk disiplin positif ya, mungkin tanpa sadari
beberapa yang sudah diterapkan oleh saya pribadi. Nah, begitu. Baik ya. Nah, jadi itu ya tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Iko. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Bapak Ibu guru sekalian. Dari video yang sudah ditampilkan tadi, apa yang kalian dapatkan? Pembelajaran apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Boleh siapa? Pak Jimmy. Pada Pak Jimmy. Jadi dari video yang Ibu sampaikan tadi, saya mendapatkan ilustrasi mengenai bagaimana cara kita sebagai guru untuk mendidik. Nah, jadi mendidik itu berdasarkan, bisa digolongkan berdasarkan umur. Jadi bisa digambarkan secara garis besar. Seandainya anak SD itu masih percaya dengan guru, anak SMP itu mulai mengenal dirinya dan bertahap-tahap. Jadi dari video tersebut, bahwa cara kita mendidik kita menyesuaikan dengan keadaan dan situasi. Itu aja sih Bu. Baik, luar biasa sekali ya. Boleh kasih aplaus untuk Pak Jimmy. Ya, benar sekali ya bahwa bisa kita lihat bersama-sama ya di sini teori kontrol di sini berkenaan dengan disiplin positif ya, berkenaan dengan apa ya, lebih memiliki semua perilaku tujuan ya seperti itu. Bahwa tujuannya di sini yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman ya, yang pertama ya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga yaitu lebih kepada kesadaran diri dan tanggung jawab dirinya sendiri. Nah, dari video tadi itu sudah tercermin ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk lebih lanjutnya saya ada satu video lagi berkenaan dengan motivasi apa sih yang dimiliki oleh peserta didik ini ya, kalau menurut Bapak Ibu nanti. Kita putar dulu ya. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Can I lift it right? Okay. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. Alright, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? I'm going to place this fork into this empty bag over here. Right? Now I want you to focus your mind on the fork inside there. And take it. Go. Alright, very good. Feel it. It's done. Have a look. You see what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it. This will help you.
He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him, taking one step, and then another, and still another. And all these were infinitely better than magic. Nah, baik ya, tadi ada sebuah video berkenaan dengan seorang peserta didik ya, berkenaan dengan motivasi manusia. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 3 motivasi ya dalam diri manusia. Nah, dari kisah tadi, menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang dirasakan oleh peserta didik tadi dan apa yang dialami oleh peserta didik tadi berkenaan dengan motivasi yang ada pada dirinya? Mungkin siapa yang mau memberikan pendapatnya? Berdasarkan video yang diamati ditonton tadi, dapat kita simpulkan bahwa pertama yaitu anak tersebut mengalami kebulian karena kesulitan dalam membaca teks bahasa Inggris. Kemudian si guru dapat menerapkan prinsip fokus terhadap anak tersebut, bahwa semuanya jika dilakukan dengan fokus maka semuanya akan berjalan dengan lancar dan berhasil. Terima kasih. Baik ya, itu tadi ya sudah bahwa pada kenyataannya yang pertama itu adanya kemuliaan ya, dengan adanya dorongan dan motivasi dari gurunya ya tadi Pak Ipul ya, bahwa dia mampu untuk membangkitkan semangatnya dalam belajar. Seperti itu ya Pak Ipul ya. Ya, dari video tadi bisa kita lihat bersama bahwa memang benar adanya motivasi ekstrinsik ya, di mana adanya penghargaan dari orang lain ya. Nah, dari video tadi menurut Bapak Ibu sekalian, apakah itu akan bertahan lama atau akan mengulang lagi perilaku peserta didik itu tadi? Ya, boleh Pak Jimmy? Menurut saya tidak, karena ada hal tersebut merupakan dorongan dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Walaupun juga itu bertahan, mungkin itu tidak lama, karena itu dipengaruhi orang lain. Jadi secara tidak langsung hal tersebut bergantung, jadi tergantung terus dengan orang tersebut. Iya baik ya, tadi bahwa benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy dan Pak Irwan. Boleh beri tepuk tangannya dong. Ya, itu tadi ya berkenaan dengan motivasi ya, bahwa memang benar ya. Ada di dalam pada teori disiplin positif ini juga itu sangat berkaitan erat dengan motivasi. Untuk melakukan penerapan budaya positif ini memang ada hal-hal ya yang harus yang selaras dan sejalan dengan pembentukan dari budaya positif ini. Misalnya tadi dengan penerapan dari budaya dengan motivasi tadi ya, bahwa di pada motivasi ini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik tadi ya. Selanjutnya yaitu yang berkenaan dengan budaya positif ini juga berkaitan dengan ini ya Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia, seperti yang sudah dibahas oleh rekan-rekan kita tadi bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah baik, di sini bisa kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini ya, kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Boleh siapa yang mau membaca? Ya, boleh panggil. Ya, terima kasih Bu Sinta. Ada pun menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kasih sayang atau rasa ingin diterima oleh kelompok maupun lingkungan. Yang kedua itu yang berkaitan dengan penguasaan. Yang ketiga itu kesenangan. Yang terakhir itu adalah freedom atau kebebasan. Mungkin itu Bu Sinta, terima kasih. Oh baik ya, terima kasih banyak ya Pak Anggi yang luar biasa ya atas tanggapannya. Nah, jadi di sini mungkin kita bisa lebih memperdalam lagi ya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa memang benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Anggi tadi, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup
mungkin kebutuhan untuk makan, ya, pakaian, terus bisa juga tempat berlindung, keamanan dan kesehatan, ya. Nah, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, pada poin yang kedua ini bahwa dapat kita lihat bersama bahwa kebutuhan ini seperti rasa diterima, dipedulikan, ya, berbagi, bekerja sama, rasa disayang, ya, dan apa ya, bisa dikatakan juga adanya hubungan sosial yang baik di lingkungan sekelilingnya, adanya penerimaan. Nah, yang ketiga di sini kebutuhan kekuasaan dan penguasaan tadi, bahwa semua manusia itu sebenarnya pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk penguasaan, ya, dimana dia menganggap dirinya itu mampu untuk menjadi tutor bagi yang lainnya. Nah, misalnya seperti dalam pembuatan tugas, ya, atau hobi yang menantang, ya, dan membuat pilihan yang positif serta menjadi pembelajar atau siswa yang belajar dengan kuat. Nah, yang keempat yaitu kebebasan, di mana di sini maksudnya adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Nah, pada kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, seperti, ya, kebutuhan bergerak, mencoba, mengeksplorasi diri dan hal lainnya, ya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, pada poin ini kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya adalah memiliki kesenangan dan dia mampu untuk mengekspresikan kebahagiaannya sendiri melalui perilaku-perilaku yang mungkin akan mensupport, ya, meningkatkan rasa bahagia dalam dirinya. Nah, kita kembali lagi kepada posisi kontrol restitusi, ya. Nah, seperti yang kita bahas bersama bahwa memang pada segitiga restitusi ini ada 3 item, ya, yang sudah dibahas bersama tadi. Yang pertama yaitu berkenaan dengan menstabilkan identitas. Jadi memang kami selaku guru BK bisa dikatakan mungkin sudah mulai, ya, mencoba untuk menerapkan restitusi segitiga restitusi ini, di mana pada tahap menstabilkan identitas ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami sampaikan kepada peserta didik, bahwa sebelum kita mengejas peserta, misal, ya, satu contoh kasus di mana misalnya guru kita atau siswa kita itu bolos, nah, dioperlah ke ruang BK. Nah, bagaimana cara kita untuk menstabilkan identitasnya? Nah, kita memberikan ketenangan terlebih dahulu, ya, kepada peserta didik kita. Lalu kita menanyakan, ya, ke peserta didik kita bahwa bisa semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Begitupun dengan kita, jadi ada rasa aman, ya, yang diperoleh oleh peserta didik kita. Dan juga kita bisa mengatakan ke peserta didik kita bahwa ibu tidak mau menghakimi, akan tetapi kita akan mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Ketika rasa aman itu sudah mulai muncul, baru kita ke tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan, di mana pada tahap ini, ya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menanyakan kepada peserta didik kita apa alasan mereka melakukan bolos tadi, ya. Nah, ketika kita menanyakan alasan, maka itu akan terhubung lagi dengan kebutuhan dasar manusia tadi, kan, bahwa apa yang menjadi kebutuhan peserta didik itu sehingga ia melakukan bolos tadi, kan. Nah, apa alasannya? Nah, dengan demikian kita akan tahu kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta didik kita. Misal, dia bolos karena ingin membantu orang tuanya misalnya jualan, misal. Nah, dengan kita tahu alasan seperti itu, bahwa kita akan tahu bahwa sebenarnya peserta didik kita ini membutuhkan kasih sayang dan juga membutuhkan kebutuhan pada bertahan hidup karena membantu orang tua yang kemungkinan ekonomi keluarganya mungkin perlu dibantu, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu
menanyakan keyakinan. Nah, pada tahapan inilah kita sebagai guru ditekankan untuk sebagai fasilitator. Jadi kita di sini memfasilitasi peserta didik kita untuk menyadari kesalahannya dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi kita membimbing apa yang menjadi kesalahan dan apa juga yang harus dilakukan peserta didik dalam mengubah hal-hal yang menurut mereka salah. Itu ya berkenaan dengan restitusi. Ini ya, jadi restitusi tersebut dapat kita katakan bahwa merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, pada posisi kegiatan restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya tadi ya, seperti saya katakan tadi bahwa adanya perubahan tingkah laku dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu sekalian, apakah sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Belum? Belum. Nah, jadi masih bersifat peraturan ya? Ya, nah jadi di sini Bapak Ibu sekalian, apa sih peraturan kelas dan keyakinan kelas bagi Bapak Ibu sekalian? Siapa? Bu Ita ya? Ya, boleh Bu Ita. Mengapa tidak keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah, pertanyaannya. Jadi kalau keyakinan kelas ini pemahaman saya berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal seperti misalnya bertanggung jawab, kemudian kejujuran, misalnya, kemudian peduli, kemudian gotong royong, menghormati, semuanya terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai ini abstrak, tetapi ini kita yakini bahwa itu adalah benar. Nah, kalau peraturan biasanya dia sifatnya lebih konkret, kemudian juga peraturan ini biasanya mengikat satu pihak. Kalau memang misalnya tidak dikerjakan, peraturannya tentu akan ada hukuman seperti itu. Nah, ini lebih ke motivasi intrinsik, bukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini bahwa itu adalah baik, gitu. Seperti ya, mungkin itu saja dari saya, Bu Sinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana pertanyaannya ya? Oke, sangat luar biasa sekali ya, dan juga sudah terjawab dengan jelas ya dengan Ibu Ita tadi bahwa memang seperti yang disampaikan tadi bahwa memang kalau keyakinan kelas tadi kan lebih adanya kesepakatan, sedangkan peraturan kelas itu mungkin secara keseluruhan ya. Nah, untuk penerapannya budaya positif tadi itu melibatkan beberapa item tadi ya, faktor penunjang bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi kita membutuhkan lingkungan yang positif ya, dengan adanya penerapan keyakinan kelas tadi ya. Dan juga untuk peraturan kelas itu memang sebenarnya kalau bisa dikatakan itu menjadi hal yang seharusnya bolehlah ya untuk dihilangkan, berangsur-angsur untuk dihilangkan karena sifatnya itu sebelah pihak, akan tetapi lebih kepada keyakinan kelas, adanya kesepakatan antara siswa dan guru dalam pelaksanaannya. Nah, ini ya contohnya ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa
Contoh dari keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas, bahwa misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, ya. Itu tadi ya contoh dari kesepakatan kelas. Mungkin setelah dari ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencoba, ya, yang belum pernah menerapkan keyakinan kelas itu bisa mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Nah, ini ya, di depan ini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu lihat bersama-sama ya. Contohnya satu ya, bahwa kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Sedangkan keyakinan kelasnya itu merupakan sifat tanggung jawab ya. Nah, itu merupakan perbedaan ya. Bisa Bapak Ibu lihat bersama-sama di depan bahwa ada perbedaan-perbedaan di antara peraturan dan keyakinan kelas. Oleh karena itu tadi ya, saya bisa dikatakan menganjurkan ya Bapak Ibu sekalian untuk dapat menerapkan keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Nah, ini ya, dan juga pada pelaksanaan keyakinan kelas tadi ya, kita kembali kepada memang ada istilah ya, hukuman ya, konsekuensi dan restitusi. Nah, sebenarnya materi ini saling berkaitan ya, karena untuk merubah paradigma perubahan belajar itu dibutuhkan ke 7 item yang sudah saya jelaskan tadi. Bahwa di sini dapat kita lihat bersama bahwa dibentuk oleh penghargaan salah satunya ya. Itu kalau menurut Bapak Ibu seperti apa pandangannya? Kalau menurut Bapak Ibu, dengan kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, tanpa kita sadari bahwa kita juga menjerumuskan peserta didik kan? Seperti itu yang saya jelaskan tadi. Kalau pandangan Bapak Ibu seperti apa? Siapa? Pak Aan ya? Ya, boleh Pak Aan. Ya, baik ya Pak An. Tadi kan jadi saya menanyakan ya di sini bahwa hukuman sebenarnya tanpa kita sadari penghargaan itu salah satu memberikan dampak yang tidak baik ya bagi peserta didik kita. Kalau pandangan kita sebelumnya, sebelum kita memahami materi ini kan, bahwa penghargaan itu bentuk motivasi kita mendorong peserta didik agar dia belajar. Akan tetapi tanpa kita sadari bahwa itu adalah menjerumuskan peserta didik kita, merupakan ketergantungan juga kan. Jadi pandangan Pak An seperti apa berkenaan dengan penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman juga tanpa kita sadari? Menurut saya, yaitu pandangan itu dari penghargaan itu menurunkan kualitas, kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas, kemudian penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsikik. Oke, luar biasa ya. Memang ini ya Pak An ya, memang sebenarnya menurut kita pada awalnya penghargaan itu baik ya Pak, tapi akan tetapi memang perlu kita perbaiki bersama, bahwa seperti dijelaskan oleh Pak An tadi ya, bahwa suatu penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Oke, menambahkan sedikit jawaban dari Pak An. Ya. Dihukum oleh penghargaan. Misalnya kita memberikan penghargaan pada siswa kita yang sudah melakukan tugasnya dengan benar. Misalnya bisa dengan pujian. Jadi kalau misalnya setiap dia melakukan tugas atau latihan, misalnya kita kasih pujian terus, maka dia akan haus akan pujian. Jadi ketika kita tidak melakukan pujian, pujiannya dia akan lagi. Ini yang mungkin bisa dikatakan sebagai situasi yang negatif tadi, atau menurunkan potensi yang baik tadi pada diri anak. Kemudian juga selalu mengharapkan imbalan tentunya ketika mana nih Ibu, biasanya dia nunggu-nunggu, atau misalnya kita membawa hadiah misalnya setelah melakukan kegiatan yang kita anggap sukses, kita berikan hadiah. Ya lama-lama mungkin bangkrut juga gitu kan, kalau misalnya ya sekali-sekali kita yang berikan reward misalnya uang misalnya, dia akan menagih gitu. Nah yang ini tentu
saja akan menurunkan kualitasnya. Oh, ibu gak kasih lagi ini rewardnya atau penghargaannya, maka tugasnya tidak akan sesempurna sebelum misalnya dia mendapatkan penghargaan, karena orientasinya adalah penghargaan. Jadi kualitas tugasnya tentu saja menurun. Kemudian kreativitasnya seperti itu juga asal saja akhirnya mengerjakan. Jadi nggak kreatif lagi karena sekali-sekali dikasih pujian, tiba-tiba ada sekali tidak dikasih penghargaan, jadi dia kecewa, gitu kan? Nah, kemudian juga ini juga bisa menurunkan motivasi intrinsiknya karena dorongannya tadi motivasinya ekstrinsik, mengharapkan penghargaan. Mungkin itu tambahan dari saya. Sangat luar biasa ya, pendapat yang kita ya. Ya benar sekali ya Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan kita meningkatkan beban positif ini pada dasarnya seperti yang disampaikan Ibu kita tadi, bahwa untuk meningkatkan kesadaran diri peserta didik kita, bukan lebih kepada motivasi ekstrinsiknya. Karena kalau motivasi ekstrinsik yang disampaikan Ibu kita tadi, bahwa sewaktu-waktu itu bisa berubah. Akan tetapi kalau memang didasarkan dari dalam diri peserta didik kita sendiri, maka mereka akan bertanggung jawab ya. Tanpa kita suruh, mereka memiliki kesadaran yang luar biasa terhadap tanggung jawab apa yang harus mereka lakukan, misalnya di sekolah ya. Nah, selanjutnya yaitu, ini ya, ada beberapa contoh ya Bapak Ibu ya. Di sini poinnya yaitu tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan tindakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman ya, benar sekali ya. Selanjutnya yaitu membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Oh iya, sudah luar biasa ya, berarti sudah sangat paham ya berkenaan dengan hukuman dan konsekuensi tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, di sini ada bisa Bapak Ibu lihat bersama-sama bahwa memang ya suatu identitas gagal ya yang dialami oleh peserta didik itu karena adanya hukuman ya Bapak Ibu. Nah, kalau bisa ya, apabila peserta didik kita pernah melakukan kesalahan, bahwa mungkin kita bisa menerapkan disiplin bentuknya konsekuensi atau restitusi yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, ini ya posisi kontrol ya. Nah, di sini adalah peran kita ya sebagai seorang guru. Posisi kontrol ya. Ada yang tahu apa saja sih posisi kontrol kita sebagai guru? Oh, boleh Pak Anggi, kepada Pak Anggi. Dari materi yang sebelumnya Bu Sinta pernah bagikan dan pernah kami baca, ini kalau nggak salah, dari 5 posisi kontrol itu, pertama itu mencakup mulai dari pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian ada pemantau, kemudian ada pembuku, dan terakhir itu ada manajer. Demikian Bu Sinta. Baik, luar biasa ya Pak Andi ya. Berarti ada 5 kata Pak Andi tadi ya, bahwa yang pertama itu penghukum ya, yang kedua pembuat rasa bersalah tadi ya, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Nah, dari beberapa indikator ya yang sudah saya paparkan di depan ini, boleh Bapak Ibu lihat kira-kira ya, silakan Bapak Ibu refleksikan diri Ibu Bapak sekalian, tanya dengan diri Bapak Ibu sekalian bahwa Ibu dan Bapak itu ada di posisi mana ya. Boleh Pak Dipo, mungkin di posisi mana Pak kalau di antara kelima posisi kontrol itu, dan apa alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayu Sinta. Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang saya rasa yang pertama
penghukum, ya pernah. Teman, pernah. Yang paling jarang itu seperti tim manajer, mungkin yang lainnya sudah pernah dilakukan. Iya. Terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih ya Pak Dipo yang disampaikan Pak Dipo tadi ya. Oke. Mungkin satu lagi lah ya, mungkin dari ibu-ibunya, mungkin Ibu Leni ya. Posisi apa yang refleksinya yang sudah Ibu terapkan? Terima kasih, Sinta. Sejujurnya dari 5 posisi kontrol itu saya belum pernah di posisi teman, karena mungkin saya terlalu cool sehingga saya sulit bercanda atau saya terlalu jatuh kali ke teman, ke siswa. Kalau 4 posisi kontrol itu saya sudah melakukannya, cuma posisi teman yang belum. Iya, tadi ya luar biasa ya pertanyaannya. Bahwa tadi Pak Dipo menyampaikan bahwa di posisi manajer ya Pak Dipo ya yang belum diterapkan. Sedangkan Ibu Madalin itu berbeda lagi bahwa sebenarnya di antara kelima posisi kontrol itu memang di posisi teman, kata Bu Leni tadi yang memang belum diterapkan. Nah, dari refleksi dari teman-teman kita sekalian bahwa dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu sekalian bahwa kita pada dasarnya mungkin ya selama ini karena belum tahu tadi ya Bapak Ibu, jadi mungkin pernah berada di posisi penghukum dan sering melakukan itu, termasuk juga mungkin saya ya. Nah, karena mungkin saya ini selaku guru BK ya, karena untuk mendekati peserta didik mungkin tidak bisa dengan kekerasan kalau saya sendiri, mungkin lebih banyaknya ke arah membuat orang merasa bersalah. Sering kali kata-kata yang terucap dari apa ya, bibir saya itu, nah tolonglah nak, bantulah ya nak. Nah ternyata tanpa saya sadari perilaku tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena memang adanya apa ya seperti ketergantungan ya dari peserta didik itu terhadap diri kita, dan juga akan menimbulkan beban psikis yang luar biasa untuk peserta didik kita karena merasa bersalah terhadap diri kita. Nah yang ketiga tadi mungkin teman, pernah juga saya di posisi itu. Nah akan tetapi memang kalau di posisi ini kita akan mengalami apa ya, mungkin ya seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu kita tadi ya, mungkin kita agak sedikit diremehkan oleh peserta didik kita. Dan yang keempat yaitu pemantau ya, mungkin di posisi ini kita hanya melihat ya sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah pada kelima posisi kontrol ini ya Bapak Ibu sekalian mungkin tidak mudah ya untuk kita untuk memperbaiki diri kita langsung kepada posisi manajer. Saya juga masih belajar Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kedepannya mungkin ya dengan diterapkannya 5 posisi kontrol ini, jadi kita berangsur akan bisa menerapkannya kepada peserta didik kita. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian ya yang dapat saya jabarkan pada hari ini ya. Mungkin sebelum menutup, mungkin untuk meregangkan diri kita terlebih dahulu ya, sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita sedikit sejenak ya, supaya semuanya rileks, karena saya lihat sepertinya sudah sangat capek dan lelah sekali ya karena aktivitas kita hari ini. Boleh ya semuanya berdiri ya Bapak Ibu sekalian, supaya otot-ototnya bisa Tangan diputar-putar, bertepuk
mungkin itu saja pemaparan pada hari ini. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejayaan bangsa Ki Hajar Dewantara pelopor pendidikan Ki Hajar Dewantara junjung harkat manusia ingatlah pesan mulia bagi kita semua ingat sosok tulodo Inmadyo Mangunkarso Tuturi Handayani Tiap perjuangan Indonesia selalu terkandang sepanjang masa tak lelah membela bangsanya demi cerdasnya bangsa membuka pintu penerangan jadikan insan bercahaya merintis jalan pendidikan untuk kejayaan bangsa Ki Hajar Dewantara pelopor pendidikan Ki Hajar Dewantara junjung harkat manusia ingatlah pesan mulia bagi